Shalom, Bapak Ibu yang saya kasih dimanapun berada. Bersyukur sekali pagi hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Dan saya percaya itu semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Nah, sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini, marilah kita sejenak meluangkan waktu untuk merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema yang akan saya angkat dalam renungan pagi ini di Bahana Morning Devotion yaitu sumber kebahagiaan sejati. Saya akan mengawalinya dengan satu ayat yang menjadi ayat pokok untuk renungan kita pagi ini. Diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saya ulangi, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, semua orang tanpa terkecuali, saya percaya pasti mendambakan kebahagiaan dalam hidupnya. Namun, berbicara tentang kebahagiaan, sebagian besar orang akan menilai dan mengukurnya dari sisi materi atau apa yang terlihat secara kasat mata. Kita berpikir jika seseorang bergelimang harta benda, memiliki rumah dan mobil mewah, terkenal sebagai seorang selebriti yang kondang atau berpangkat tinggi, kita berpikir hari-hari yang mereka jalani pasti akan dipenuhi oleh gelak tawa dan kebahagiaan. Pertanyaannya adalah, benarkah demikian? Faktanya, tidaklah demikian. Saya mendapati bahwa banyak orang yang kaya dan terkenal hidupnya justru sangat merana dan tidak bahagia. Bahkan banyak juga yang harus mengakhiri hidupnya secara tragis. Beberapa nama yang bisa saya munculkan dalam renungan pagi ini contohnya adalah Marilyn Monroe. Siapa yang tidak pernah tahu Marilyn Monroe, seorang artis Hollywood yang sangat terkenal, kondang pada zamannya. Akhirnya didapati dia meninggal secara tragis karena overdosis setelah minum atau mengkonsumsi obat terlarang. Berikutnya adalah George Reeves. Dia adalah pemeran Superman pada tahun 1950-an. Sama halnya dengan Marilyn Monroe, George Reeves akhirnya didapati mati secara mengenaskan. Dan setelah diselidiki, ternyata kematian George Reeves akibat dia membunuh dirinya sendiri dengan menembakkan di kepalanya. Dan yang tentunya kita masih ingat secara segar, yaitu Whitney Houston. Ya, ditemukan meninggal dunia di kamar mandi dalam keadaan overdosis juga. Itu terjadi pada bulan Februari atau awal tahun 2012. Nah, kalau ini saya tambahkan, pasti deretannya akan panjang dan tidak akan bisa selesai dalam renungan yang singkat ini. Tapi saya mau tambahkan satu nama. Kalau tadi artis dari luar negeri, nah ini ada satu selebgram yang sangat terkenal dari dalam negeri, yaitu bernama Ketut Ayu Wulandari, seorang selebgram berusia yang masih muda, 23 tahun, dengan jumlah follower hampir 200.000. Dia mengakhiri hidupnya secara tragis dengan loncat dari lantai 4 di sebuah tempat penginapan di Jimbaran, Kuta Selatan, Bali. Apa yang ingin saya sampaikan dengan contoh-contoh yang saya angkat tadi? Ternyata kekayaan, harta benda, uang, ketenaran, dan segala hal yang ada di dunia ini tidak mampu memberikan jaminan kebahagiaan yang sejati. Semua itu hanyalah bersifat semu belaka. Nah, Bapak Ibu, suatu ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang yang sedang kerasukan setan, yang membuatnya tidak bisa berbicara atau bisu. Lalu tergeraklah hati Tuhan Yesus untuk menjamah orang itu dan mengusir roh jahat tersebut. Maka mujizat pun terjadi. Melihat kejadian itu, banyak orang menjadi takjub. Tetapi ada pula yang tidak senang, bahkan membenci,
akibat tindakan Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang yang dirasuk roh jahat tadi. Mereka mengatakan bahwa Yesus melakukan semua itu dengan kuasa Beelzebul atau penghulu setan. Kita bisa baca itu dari Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 14-26. Namun, ada seorang wanita yang datang kepada Tuhan dan berkata, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi Yesus berkata, "Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Dicatat di Lukas 11 ayat 27 dan 28. Tuhan Yesus dengan sangat jelas menyatakan bahwa kebahagiaan hidup seseorang tidak ditentukan oleh faktor materi. Sumber kebahagiaan hidup yang sejati adalah ketika seseorang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya, menyimpannya dalam hati dan melakukannya. Ketaatan melakukan firman Tuhan dan mempraktekkannya dalam hidup sehari-hari, itulah sumber kebahagiaan sejati. Yakobus menulis, "Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya." Yakobus 1 ayat 25. Ingin memiliki hidup yang penuh kebahagiaan? Jadilah pelaku firman Tuhan dan teruslah setia menaati perintah Tuhan di segala cuaca atau musim kehidupan apapun. Amin. Selamat menjalani aktivitas sepanjang hari ini dalam anugerah dan kekuatan Tuhan. Dan jangan lupa terus jaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau sudah memberikan renungan pagi ini untuk kami boleh belajar menjadi umat-Mu yang taat setia dengan tekun melakukan setiap kehendak dan perintah-Mu. Karena hanya dengan demikianlah kami akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Baik selama kami hidup di dalam dunia ini, sampai tiba kami nanti masuk dalam kekekalan dan kemuliaan di rumah Bapa yang abadi. Sertai berkati seluruh aktivitas kami, pekerjaan kami sepanjang hari ini dengan kekuatan firman-Mu pagi hari ini. Dan Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.